Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidahnya senantiasa basah dengan zikir, dan beliau senantiasa memuji Allah atas segala nikmatnya. Kenapa? Karena salah satu perangkap iblis yang paling dahsyat adalah membuat orang tidak bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik sama orang, jangan pernah mengharapkan balas budi dari manusia. Kenapa? Tuh manusia sama Allah gak terima kasih, apalagi sama antum. Apa yang antum kasih sama dia? Allah kasih segalanya kepada manusia, hanya diminta sholat 5 waktu, kadang-kadang enggak. Maka kalau kita berbuat baik sama orang, niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita berharap dari manusia yang ada sakit hati. Nabi SAW senantiasa mengatakan Alhamdulillah. Bahkan dalam kondisi beliau sudah sepuh, beliau pernah sholat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa beliau melakukan itu? Jawab Nabi cuma satu. Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan atas harta yang Allah berikan. Enggak, Nabi enggak banyak hartanya. Bahkan kita tahu Nabi SAW meninggal dunia ninggalin utang. Tapi beliau punya jaminan, yaitu baju besi beliau yang digadaikan sama Nabi SAW. Nggak punya. Lalu apa yang beliau syukuri? Nikmat iman yang pertama. Bisa sampai mati husnul khatimah. Allahu Akbar jamaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada siang hari ini Allah memperkenankan bagi kita untuk belajar, untuk mengkaji. Ada sebuah sunnah yang banyak ditinggalkan manusia, yaitu sunnah tidur siang. Tidur siang itu sunnah, tapi tidak sedang kajian. Karena jangan sampai ada yang memanfaatkan Ustaz, kan sunnah Ustaz ya, ana ngantuk, jadi dia tidur. Yang gak tidur siang itu setan. Nabi SAW mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang, setan itu gak tidur siang. Maka berusaha untuk istirahat walaupun sebentar, 15 menit, 5 menit. Siang itu biasanya di masa Nabi SAW mereka tidurnya itu sebelum zuhur. Mereka tidurnya sebelum zuhur. Dan Masya Allah, dimanapun orang bekerja biasanya ada jam istirahat tetap. 1 jam istirahat, gunakan untuk tidur 15 menit, 10 menit cukup. Yang penting itu kualitas tidurnya, bukan panjang waktu tidurnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah apa? Ketika pencipta ketika berbincang dengan pencipta. Subhanallah. Apakah Allah berbicara? Nah, Al-Quran yang kita baca ini firman Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa 10 tahun diasingkan, dia meninggalkan Mesir, kemudian 10 tahun di Madian itu menggembala kambing.
Ana ingatkan kembali bahwasanya seluruh nabi itu mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Kenapa? Para ulama ketika berbincang tentang mengembala kambing ini adalah salah satu profesi yang membuat manusia menjadi penyabar. Membuat manusia siap menghadapi masalah. Siap untuk memanage konflik yang terjadi. Karena pertama kali ana beli kambing, Masya Allah. Ana dalam hati kepingin jadi pengembala kambing. Ana beli kambing kalau nggak salah 4 ekor. Ana turunin dari mobil, ana bawa ke kandangnya. 1 ikut, yang 2 masuk ke rumahnya tetangga. Makan rumput, subhanallah. Seperti itu tugas pengembala. Seperti itu tugas para nabi. Yang menyelamatkan umatnya dari melakukan perbuatan mungkar. Nabi Musa alaihissalam hidup 30 tahun di istana Fir'aun. Yang mau tidak mau kehidupan istana itu berpengaruh kepada karakter seseorang. Sehingga dicelup di Madian mengembala kambing 10 tahun. Pulang turun firman Allah. Dalam perjalanan di Wadi Tua, Nabi Musa melihat ada api di malam hari. Dia suruh keluarganya tunggu. Mungkin di sana aku mendapatkan petunjuk. Aku tahu aku mendapatkan api untuk penghangat kita. Ternyata di situ dipanggil, ada suara yang memanggil. Itu suara Allah Jalla Jalal. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah berbicara. Di surah An-Nisa ayat 164 Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum alaik. An-Nisa 164. Ada yang pegang mic? Mic-nya ada berapa sekarang? Ana lihat cuma tinggal 1 mic-nya. Biasanya ada 2, Bang. Ada mic-nya? Nah, kalau ada silahkan dibaca. Ada mic-nya? Nggak ada. Masya Allah. Baik kalau gitu. Sambil dicari, semua sudah melihat. Apa kata Allah? Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu sebelum. Masya Allah. Rasul-rasul yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya. Dan ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi putus-putus ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbincang dengan Nabi Musa. Berbicara dengan pembicaraan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kebayang nggak kita yang selama ini beribadah, mengatakan Allahu Akbar, kemudian mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kemudian berbicara dengan pencipta kita. Orang-orang yang beriman percaya. Selesai perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? Ya ma, kita ini sama sejarah kita harus tahu. Karena sejarah itu
kejayaan umat Islam. Yang nggak tahu dengan sejarahnya, ya bermasalah hidup dia. Karena ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu yang tidak perlu diulangi lagi sama kita. Tapi karena kita nggak baca sejarah, kita akan mengulangi kesalahan. Perang Uhud itu, umat Islam kalah apa menang? Kalah, menang. Ada khilaf di antara jemaah. Menang dulu terus kalah. Iya, seperti itu. Menang dulu terus kalah. Kenapa kalah? Iya, perintah Nabi nggak ditaatin. Jadi umat Islam kalau kalah dibiarin sama Allah. Padahal di tengah-tengah mereka itu ada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, di tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Hamzah, ada Mus'ab bin Umair. Allah kasih kekalahan. Gara-gara satu perintah Nabi dilanggar. Nabi melarang, mereka tidak mendengarkan. Ini masalah jamaah. Akhirnya tidak sedikit sahabat yang terbunuh. Peristiwa itu tahun ketiga Hijriah. Tepatnya pada pertengahan bulan Syawal. Sebelum perang, ada sebuah peristiwa indah. Jabir bin Abdullah bersama abahnya. Abahnya ini sudah tua. Anak sama bapak mau ikut perang. Kata bapaknya, Jabir kamu jangan ikut. Kamu jaga adik-adik. Jabir punya adik kira-kira 9. Bapaknya mau berangkat perang. Bapaknya ngomong, Jabir, abah punya utang. Nanti kamu bayarin ya. Aduh, kata Jabir, bah gimana bah? Sudah kau di rumah. Di sini Jabir nanti menikah sama janda. Ketika Jabir datang menyumpai Nabi SAW, dilihat kayaknya habis kawin Jabir ini. Ditanya Jabir, gadis apa janda? Gadis apa janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Dengan wajah lesu mungkin. Kenapa janda? Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Jabir, kenapa kau nggak nikah sama gadis yang dia akan memainkanmu dan engkau memainkan dia? Aduh, kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, ninggalkan adik 9. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang mau ngerawat adik-adikku, kata dia. Subhanallah, betapa indahnya niat Jabir untuk menikah dengan janda. Akhirnya dalam peperangan itu, ayahnya Jabir meninggal dunia. Subhanallah, Jabir sedih dalam bayangan dia, ya Allah ya, abah meninggal dunia. Dia ingin melihat bapaknya. Nggak kuat Jabir. Dia menangis dan ada bibinya juga menangis. Dibuka itu wajahnya sama Jabir bin Abdullah dan dia menangisinya dan orang-orang melarang, jangan. Kata Nabi SAW, biarkan Jabir. Jangan dilarang. Faja'alat ammati Fatimah tabki. Bibiku Fatimah juga menangis. Apa kata Nabi SAW kepada bibinya? Tabkina aula tabkin. Engkau mau nangis, engkau nggak mau nangis. Mazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha. Hatta rafa'tumuh. Itu malaikat. Karena panas pada waktu itu malaikat terus menaungi jasad bapakmu. Sampai kalian angkat jasad itu. Lalu Jabir benar-benar sedih. Ditinggal oleh ayahnya. Nabi melihat Jabir. Ya Jabir. Mali araka munkasiran. Setelah kejadian itu ditanya, Jabir, kenapa aku melihat engkau kok sedih banget? Kata Jabir, ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan keluarga yang banyak dan hutang, ya Rasul. Hutang. Sedangkan Jabir ini masih muda, waktu itu belum nikah dia. Dia memikirkan bagaimana bayar utang, bagaimana mengurusi adik-adik. Jabir, kata Nabi SAW, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Engkau mau aku kasih kabar gembira enggak? Gimana ayahmu berjumpa dengan Allah?
Qultu bala ya Rasulullah. Aku katakan iya ya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab. Allah itu tidak pernah berbicara kepada seseorang kecuali dari balik hijab, dari balik tabir. Wa kallama abaka kifahan. Dan Allah berbicara sama bapakmu tanpa hijab. Langsung bicara sama ayahmu. Lalu Allah apa kata Allah kepada ayahnya Jabir? Ya abdi tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, engkau silahkan berangan-angan. Minta apa engkau aku kasih. Minta apa engkau aku kasih. Kata mereka, apa lagi ya Allah yang mau diminta? Engkau minta, aku kasih. Karena disuruh minta, apa yang diminta oleh ayahnya Jabir? Ya Rabbi tuhyini. Aku kalau disuruh minta, aku minta engkau hidupkan aku lagi di dunia. Untuk apa hidup kembali di dunia? Fa'uqtalu fika thaniyatan. Agar aku berjuang kembali di jalanmu dan aku terbunuh untuk yang kedua kali di jalanmu. Gak ada yang keinginan di dunia mau menyelesaikan bangunan rumahnya. Aduh, itu tanah belum selesai akadnya itu. Gak ada. Yang diinginkan hidup kembali untuk kembali berjuang di jalan Allah. Faqala Rabbu subhanahu. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Ya Abdullah, sudah menjadi keputusanku, nggak ada orang yang balik ke dunia kalau sudah mati. Qala ya Rabbi, kalau begitu, oke, kita nggak akan hidup kembali, tapi kita minta sesuatu. Fa'abligh man wara'i. Informasikan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia, dari keluarga-keluarga kita, dari para sahabat Nabi, tentang kondisi kita, tentang kebahagiaan kita. Kita tahu orang yang mati syahid, dia akan berada di dalam rongga-rongga atau di perutnya burung-burung hijau. Tasrahu fil jannati haitsu tasha. Dia terbang di surga Allah itu keliling kemana aja mereka suka. Wallahi jamaah, kalau bicara surga, kita tuh beriman kalau surga itu ada. Yang menyebabkan kita mau datang kajian ini apa sih? Kan disebutkan yang mau datang menuntut ilmu itu berada di jalan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, pulang dari tempat ini dapat apa? Dapat capek. Dapat lelah. Kita pulang dari kerja dapat duit. Pulang kajian, mau di masjid, mau di rumah, nggak dapat apa. Kenapa datang? Iman. Kita beriman. Maka di sini ayahnya Jabir mengatakan, sampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia, kalau kita berbahagia di tempat ini, nggak usah kepikiran sama kita. Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 169. Mic-nya udah ketemu belum? Hah? Satu enam sembilan. Allah mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kata Allah, kalian jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, meninggal dunia. Bal ahya, mereka itu hidup, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Jadi kalau bicara hidup jamaah, hidup di dunia ini, Allahu Akbar, penuh dengan kesusahan. Tapi kalau sudah mati, hidup, berarti hidup dalam kenikmatan. Tidak dalam siksa yang diterima oleh dia. Yang hidup di dunia kadangkala ya masih hidup, tapi nggak bisa duduk di bawah Ustaz. Kadangkala nenek-nenek udah aduh nggak bisa Ustaz. Lututnya ini udah sering bunyi. Ada orang yang sholat tapi nggak bisa sujud. Kita kadang-kala lihat di Mekah, di Madinah sholatnya berdiri, tapi waktu sujud nggak bisa karena dia nggak bisa berdiri. Itu kehidupan di dunia. Hari ini tertawa, besok menangis. Tapi itu abahnya Jabir. Allahu Akbar. Segala kenikmatan Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun.
di sisi Rabbnya dikasih rizki. Dan kalau bicara rizki di surga, Allah mengatakan lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Apa saja yang dikehendaki, jemaah. Sampai Ibnu Katsir menceritakan asar di tafsir Ibnu Katsir. Apa sih yang diinginkan? Ibu-ibu kalau dikasih kesempatan untuk meminta di surga, minta apa? Minta apa kira-kira? Kalau sudah di surga kepingin apa? Kepingin kumpul sama teman-temannya, kepingin ngobrol. Ibu-ibu kan kenapa demen kajian? Karena banyak sohibnya. Dia kepingin duduk-duduk apa kayak gitu. Masya Allah. Lahum ma yasha'un, yang diinginkan dikasih. Diceritakan ketika mereka sedang lagi ngobrol, yang laki-laki ini lagi ngobrol ya. Mereka saling berhadap-hadapan. Tahu-tahu datang awan. Awan itu datang. Awan itu berhenti di depan orang-orang yang sedang ngobrol. Awan itu bertanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa? Kepingin hujan apa? Bapak-bapak kepingin hujan apa? Mereka minta hujan ini, hujan itu. Sampai ada yang mengatakan, "Amtirina kawa'iba atraba." Turunkan hujan bidadari. Bayangkan, jemaah. Bisa minta hujan bidadari. Allahu Akbar. Ibu-ibu susah kalau sudah bicara bidadari. Ibu-ibu nggak kepingin punya suami dua, nggak ada ibu-ibu yang kepingin suami dua, nggak ada, nggak di dunia, nggak di akhirat. Bapak-bapak kepingin bidadari, masya Allah, makanya siap-siap lah. Ketika seorang itu pembicaraan di dunia, artinya di alam barzakh sana. Ada pembicaraan di padang mahsyar. Kita akan berbicara sama Allah langsung. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin," hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan berbincang dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman au turjuman. Tidak ada penerjemah. Antara kita sama Allah nggak ada penerjemah. Hanya kita sama Allah. Ketika berbincang sama Allah, Allah akan tanya. Di dunia Allah sudah sebutkan apa yang bakal ditanyakan. Yang pertama yang akan ditanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Siapkan jawaban itu. Jawaban kalau ditanya nikmat yang akan ditanya dapat dari mana, untuk apa? Akan ditanya tentang air dingin yang kita minum. Orang minum air dingin ketika panas, itu nikmat akan ditanya. Alam nusahhi badanak? Akan dikatakan, bukankah kami yang kasih sehat badanmu? Siapa yang kasih sehat badanmu? Dokter? Makanan? Enggak. Kami yang kasih sehatmu. Buat apa kesehatan yang aku berikan kepada? Fayandur aiman fala yara illa ma qaddam. Ini orang melihat yang di kanan dia. Dia nggak melihat apa-apa kecuali hasil amalan dia. Wa yandur ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kirinya yang ada amalan dia. Jadi nanti kita bawa amalan kita. Wa yandur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia melihat ke depan yang ada neraka jahanam. Dalam sidang itu jamaah, kalau kita lihat persidangan di Indonesia, itu keluarganya datang. Melihat, menonton ketika dibacakan hasil sidang ya. Ada pengacara, ada jaksa, ketika itu hanya kita sama Allah Jalla Jalla. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu enggak ada yang tersembunyi. Sekarang banyak yang kita sembunyikan. Kita bisa kumpul karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Hanya itu jemaah, bukan karena kita baik jemaah. Orang memuji kita itu bukan karena kita baik. Karena Allah menutupi dosa kita sehingga orang jadi baik sama kita. Oh Ustaz, Masya Allah.
Coba kita tahu apa yang dikerjakan oleh fulan ketika dia sendirian. Siapa yang tahu? Allah Jalla Jalla. Lalu apa kata Nabi SAW? Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jadi jangan meremehkan sedekah. Walaupun hanya 500 perak. Kita ngelihat ada kotak amal di masjid, kita nggak bawa duit, ada 500 perak. Antum keluarkan, masuk. Bisa jadi ini yang menyelamatkan antum ke surga. Wallahu a'lam. Yang jelas kita akan berbincang dengan Allah tanpa ada yang menerjemahkan pembicaraan kita sama Allah Jalla Jalla. Ini ada cerita lain tentang bagaimana Allah berbincang dengan hambanya tanpa ada yang melihat. Ada pembicaraan yang didengar dengan lainnya. Kalau Allah ingin membongkar seorang hamba, maka Rasul SAW mengatakan, Man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang riak, akan Allah tunjukkan kalau dia itu riak nanti. Man samma'a samma'allahu bihi. Barang siapa yang beramal agar reputasinya tinggi, agar dipuji orang, Allah akan tunjukkan kalau selama ini dia beramal pura-pura di depan manusia yang banyak nanti. Tapi ada orang yang berbuat dosa, kemudian karena rahmat Allah, Allah berbincang sama dia, antara Allah sama dia. Ditutupin orang ini dengan sitar. Seorang tabi'in, Safwan bin Muharris al-Mazini, dia mengatakan, Baina ana amshi ma'abni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akhidun biyadihi id arada rajulun. Ketika aku berjalan sama Abdullah bin Umar, tahu-tahu ada seorang yang bertanya, Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa? Gimana engkau mendengar hadis Nabi tentang pembicaraan Allah dengan hambanya yang seperti berbisik-bisik Allah sama hambanya? Lalu Ibnu Umar cerita. Sami'tu, kata Ibnu Umar, aku mendengar. Bukan cerita orang, tapi dengar sendiri. Ini yang anak akan bacakan nih sabda Nabi SAW. Kita walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, paling tidak kita bisa mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Orang tuh kalau cinta dengan orang lain, dia akan suka mendengarkan pembicaraan orang tersebut. Yaqul, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yudnil mu'min. Di padang mahsyar itu Allah mendekatkan hambanya yang beriman, didekatkan. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Allah tutupin orang ini di antara manusia yang banyak. Allah kasih tirai sehingga dia tidak terlihat dengan manusia. Lalu Allah berbincang apa? Allah mengatakan, Ata'rifu dzanba kadza. Kamu ingat kamu berbuat dosa ini? Kamu ngomongin orang. Mungkin kamu melihat kemaksiatan. Mungkin kamu mendengar sesuatu yang diharamkan. Ingat kamu melakukan ini. Kata orang ini, Na'am ay Rabbi. Iya, aku melakukan dosa itu. Ditanya lagi, Ata'rifu dzanba kadza. Dosa yang ini kamu akui? Iya ya Allah, aku akui. Disebutkan semua dosanya. Allah tahu jemaah, kita ini senantiasa dimonitor. Dari sejak kita balik, dosa kita itu tercatat sampai kita mati. Berapa? Allahu a'lam. Yang jelas banyak sekali. Ketika ditanya tentang dosa-dosanya, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Ketika dia yakin, habis aku sudah. Dia yakin bahwasanya dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Nih kita lagi ngobrol sama Allah. Mau ngomong apa? Dengan penuh ketundukan. Lalu Allah mengatakan, nih pembicaraan Allah yang mudah-mudahan kita termasuk. Allah mengatakan kepada hambanya ini, Satartuha alaika fid dunya. Aku tutupi dosamu di dunia. Gak ada orang yang tahu. Itu dosa-dosamu aku tutupin ketika engkau di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm.
hari ini aku ampuni dosa-dosa. Fayu'ta kitabah hasanatihi. Maka dikasih kitabnya dengan tangan kanan. Di situ dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitab tuh. Tapi dia yakin bukan karena amalnya, tapi karena Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah, cobalah antum duduk berpikir, merenungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan dan berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Nggak sebanding. Kalau bicara musibah, sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak kena musibah ini, musibah itu. Musibah kan menghapuskan dosa. Naam. Tapi ketahuilah bahwa kalau setiap engkau berbuat dosa dibalas sama Allah, kata Allah, ma taraka ala dhahriha min dabah. Di bumi ini nggak ada manusia yang hidup. Kalau setiap kita berbuat dosa dihukum. Tapi Allah tuh maafkan kita, jamaah. Maka hendaklah kita itu mudah memaafkan orang lain. Jangan nyimpan dendam. Di sini orang yang memaafkan orang lain, Allah akan maafkan dia. Orang yang menutupi kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi dosa dia. Jadi kalau bicara bagaimana Ustaz supaya Allah menutupi dosa kita. Bagaimana supaya di hari kiamat kita mendapatkan rahmat Allah ini. Yang pertama, jangan pura-pura baik di depan orang, kemudian ketika sendirian engkau berbuat dosa. Akhirnya kita itu pura-pura baik. Datang, ya Allah jemaah ya. Ada seorang yang telepon ana. Dia menanyakan tentang ibunya. Suatu malam dia cari ibunya. Dia temukan ibunya di hotel. Itu anak gimana Ustaz? Kata dia. Apa yang harus ana lakukan? Ada orang-orang yang nampak baik jemaah. Ketika kita pura-pura baik jemaah, Allah akan bongkar. Allah akan tunjukkan kepada manusia. Maka berusahalah untuk beramal soleh yang seluruh penduduk bumi nggak ada yang tahu. Siapkan amal. Tunjuk, antum pikirlah sekarang. Anda punya amalan apa yang Anda sembunyikan? Istri Anda nggak tahu, orang tua Anda nggak tahu, anak Anda nggak tahu. Bahkan yang tahu cuma Anda sama Allah. Itu yang akan menyebabkan Allah mengampuni dosa kita. Yang ketiga, tutupin aib orang lain. Jangan suka ribain saudaranya. Biasanya yang suka ngomongin orang lain siapa? Ibu-ibu, apa bapak-bapak? Ibu-ibu, yang biasa ngomongin orang lain siapa? Ibu-ibu lain. Hati-hati jemaah. Kenapa? Karena kita itu bongkar aib saudara kita. Kita tahu dia salah, tahu gitu. Kemudian kenapa kita bicarakan kesalahan dia? Allah akan bongkar kesalahan kita. Sebaliknya, ketika ngobrol gini ada orang yang menceritakan aib orang lain, lalu kita mengatakan, Mbak, mungkin kita cari tema yang lain lah. Cari topik yang lain. Biasanya kita nggak akan disukai sama teman-teman kita. Nggak apa-apa. Kita bukan sok suci, tapi kita sedang berharap ditutupi dosa-dosa kita sama Allah. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi dosa saudaranya, Allah akan tutupi dosa dia. Wa man tatabba'a aurata akhi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'allahu aurata. Maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Yang dicari kesalahannya sama Allah, yafdahu wa huwa fi jawfi dari. Maka Allah akan lecehkan dia. Allah bongkar kesalahan dia. Sedangkan dia di dalam rumahnya. Di dunia dibongkar. Di akhirat dibongkar. Maka ini yang perlu kita berhati-hati. Berusaha untuk menjaga lisan kita tidak ghibahin saudara kita. Ghibah ini bukan dosa yang ringan jemaah. Ghibah ini dosa besar. Yang memerlukan taubat. Allah gambarkan ghibah itu seperti apa? Makan bangkai saudara kita. Jadi kalau ada ibu-ibu berlima lagi ngobrolin fulanah. Fulanah namanya Zainab.
Itu seakan-akan Zainab itu bangkai di depan mereka yang sudah membusuk. Satu pegang pisau dibelah perutnya, dimakan hatinya. Yang satu hidungnya dipotongin. Kata Allah, fakarih tumu, kalian gak suka, tapi kalian lakukan itu. Makanya kalau habis dibain orang, tolong kasih tisu basah. Orang, pakai tisu. Ya, ada apa pakai tisu basah? Itu ada bangkai di mulutmu itu. Iya, bersihkan itu, ada sisa bangkai di mulutmu. Maka kalau ingin ditutupin, Allah berbincang sama kita sendirian, nggak ada yang tahu dosa-dosa kita kecuali Allah. Maka tolong jangan bongkar dosa saudara kita. Fulana berzina, tutupin dosanya. Jangan diceritakan. Anda dapetin fulana berzina. Na'udzubillah. Antum lihat bagaimana ketika Ma'iz mengaku berzina, sahabat Nabi. Ngaku kepada seorang sahabat yang lainnya. Ketika ngaku berzina, sama Ma'iz langsung dibawa kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Halla satartahu biizarika. Sallallahu ala nabi wasallam. Kenapa engkau nggak tutupin dia dengan sarungmu? Tutupin dia. Nggak perlu dia laporan kepada Nabi SAW. Tutupin kesalahan. Maka itu yang akan menyebabkan insya Allah kita ditutupin dosa kita. Yang keberapa? Yang keempat. Kalau berbuat dosa jangan cerita-cerita. Ada orang yang bangga dengan dosanya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi ada orang yang berbuat dosa, dilihat orang lain gitu. Minum di pinggir jalan, na'udzubillah min dzalik. Jalan sama perempuan di pinggir jalan, dilihat sama orang. Semua umatku itu dimaafkan. Kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujaharah. Nih, di antara bentuk berbuat dosa terang-terangan. Orang ini malam hari berbuat dosa. Fayusbih ala sitrillah. Dia pagi harinya itu ditutupin. Gak ada orang tahu. Lalu dia cerita sama sahib-sahibnya. Tadi malam aku melakukan ini. Allah na'udzubillah min dzalik. Ada teman cerita, bicara, sekarang lagi rame prostitusi. Ini di grup, ada grup mobil mewah lah. Anak nggak mau sebut nama mobilnya. Grup mobil mewah yang hanya orang-orang segelintir orang yang punya. Kita punya teman ini udah ngaji, dia panitia kajian, dia masuk karena dia punya mobil itu. Ya cerita Ustadz yang diomongkan perempuan, minum, ini. Diceritakan dosanya. Anak baru pakai fulana. Anak baru pakai fulana. Na'udzubillah. Jangan berharap orang seperti ini akan ditutupi dosanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan bongkar. Engkau ceritakan dosa itu sendiri. Lalu engkau minta, ya Allah tutupin dosaku. Ya tutupin dosamu sendiri. Allah akan tutupi dosamu nanti. Jamaah rahimakumullah. Nanti Allah akan berbicara dengan penghuni neraka. Dan ada orang-orang yang Allah tidak ajak bicara. Thalathatun. Ada 3 kelompok. Yang kata Nabi SAW, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah. Allah nggak akan bicara sama mereka. Wala yuzakkihim. Allah nggak akan bersihkan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim. Lihat enggak. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Ini Muslim. Tapi dia punya dosa yang Allah tidak akan bicara sama dia. Allah nggak akan ngelihat dia. Allah nggak akan bersihkan dia. Terus gimana? Ya sudah harus masuk neraka. Jangan meremehkan api neraka. Coba. Yang pertama. Al-musbil izarahu. Yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Ini bagi laki yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong, Allah tidak akan lihat. Yang tidak dengan sombong, tetap itu sesuatu yang dibenci. Iya,
Ada perbedaan tingkat dosanya. Yang kedua, al-ba'i' sil'atahu bil halifil kadhib, yang jual barang dengan sumpah palsu. Wallahi ini barang, Masya Allah, ana baru ambil. Nggak ada yang punya di Jakarta kecuali ana. Harganya berapa? Nih 2 juta. Janganlah 1,5 juta. Modalnya nggak segitu. Modalnya nggak segitu. Enggak sudah. Bolehlah 1,5 juta, nggak apa-apa lah. Ana jual dengan modalnya. Padahal bohongnya. Itu banyak pedagang. Maka yang jadi pedagang hati-hati. Berat jadi pedagangnya, Mak. Ana pernah jualan ya. Pernah jualan. Kayaknya ana nggak bisa jualan. Soalnya kalau nggak laku, ya Allah, kalau nggak laku, gimana? Akhirnya kita bagikan aja. Soalnya kadang-kala ada pandangan untuk bohong gitu loh. Orang ini kalau bohong beli dia. Kalau kita bohongin gitu ya, ini barangnya ini Masya Allah gitu. Antum sohib lah, harga temen nih. Padahal enggak. Itu yang seperti ini dengan dia sumpah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, at-tajirus saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu setingkat dengan para nabi. Karena nggak mudah jujur sebagai pedagang. Kalau ustadz jujur biasa lah. Tapi kalau sudah jadi pedagang, astagfirullah. Mudah-mudahan dijaga. Nah, jadi ingat, yang nggak akan dilihat sama Allah, yang pakai nama Allah. Dia pakai nama Allah untuk menjual barang dia. Dan dia berdusta. Itu Allah nggak akan lihat. Yang keempat, yang ketiga, yang tidak akan dilihat, al-mannan. Yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Hati-hati. Jangan membatalkan pemberian kita sama orang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakitin orang yang kita kasih. Menyakitin nggak ngungkit-ngungkit, Ana nggak pernah ngungkit, Ustaz. Tapi kalau sini. Kita kayak dihinakan dengan orang yang ngasih duit sama kita. Itu batal pahala sedekah kita. Maka ketika bersedekah, Ustaz, Ana itu mengungkit supaya dia tahu diri. Nah, nggak perlu. Allah tuh ngasih sama dia semuanya, dia nggak tahu diri. Apalagi kamu, apa yang dikasih? Cuma fulus, Ustaz. Allah kasih mata sama dia, dia nggak pernah bersyukur. Maka jangan mengungkit. Allah nggak akan lihat sama kita. Maka sayangi diri kita. Dan nanti akan ada pembicaraan Allah dengan penghuni neraka. Di surah Al-Mu'minun. Ayat 104. Sebenarnya ayatnya ini dari ayat 101 sampai 110 atau 111. Ya, yang dapat di sini. Maka ini dibaca di sini. Nah, fadhal. Iya, semuanya dibaca. 101. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم
tukadzibun. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Barakallahu. Artinya? Oh, artinya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami kepada darinya. Keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Kita lihat di sini bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan apabila ditiupkan sangkakala. Apa sangkakala jemaah? Tanduk. Tanduk yang ditiup, bukan trompet. Sangkakala itu tanduk yang besar sekali. Yang tahu besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejak itu diciptakan, Israfil sudah pegang. Dan sekarang mata Israfil itu memandang ke arsy Allah Jalla Jalaluhu, menunggu Allah perintahkan. Kalau itu ditiupkan, nggak ada lagi keluarga-keluarga. Oh ini fulan keluargaku. Bahkan yang ada kabur dari keluarganya sendiri. Allah sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akan lari dari saudaranya sendiri. Yang di dunia kalau punya masalah dia ke rumah saudaranya. Dia ke tempat orang tuanya. Dia ngobrol sama istrinya. Pada hari itu kabur semuanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka orang itu akan ditanya tentang dirinya sendiri. Kemudian wala yatasaalun, enggak ada tanya-tanyaan mereka. Yang ada mereka memiliki nafsi-nafsi. Allah ceritakan yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Sekarang ini kita beramal terus, kita beratkan timbangan
amal kebajikan kita. Yang ringan maka merugikan diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam. Kita mengatakan, Ustadz nih gara-gara lingkungan. Engkau kan bisa pindah. Cari lingkungan yang baik. Ana lingkungan tempat kerja ana, Ustadz, ya Allah gak ada yang sholat, Ustadz. Akhirnya ana gak sholat juga, Ustadz. Astagfirullah. Ada lingkungan yang minum. Ada teman cerita, Ustadz, ini ana kalau bisnis itu, ya Allah, ngajak makan orang-orang barat, Ustadz. Biasanya ada wine di meja situ, Ustadz. Ana gak minum, Ustadz. Engkau nggak minum, tapi ada wine diminum, engkau diam. Dan engkau melihat Nabi berlepas diri dari dirimu. Ana bari'un min muslim. Aku berlepas diri dari seorang muslim, kata Nabi SAW. Yang diputar khamar di meja dia diam. Maka Allah ingatkan. Di banyak ayat, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, ya kamu sendiri. Jangan cari kambing hitam. Oh, ini gara-gara fulan. Nggak ada gara-gara fulan nanti. Kemudian Allah katakan, alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Nih. Maka biasakan kita membaca Al-Quranul Karim. Supaya kita faham mana yang benar dan mana yang salah. Fakuntum biha tukadzibun. Tapi kalian nggak percaya. Disampaikan ada surga, disampaikan ada neraka, disampaikan ada timbangan, disampaikan manusia akan dibangkitkan. Nggak percaya. Oh, itu hanya ramalan. Ada yang mengatakan itu hanya ramalan. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum percaya nggak? Kalau percaya, laksanakan. Yaitu saat belum dapat hidayah. Nah, insya Allah dapat hidayah. Lalu apa kata orang ini? Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Ya Allah, kejahatan kami menguasai kami, ya Allah. Dan kami orang wa kunna qauman dhalin. Kita orang-orang yang sesat, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami balik, berarti kami termasuk orang-orang yang zalim. Itu yang mereka inginkan. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam tafsirnya bahwa ini Abdullah, ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, inna ahla jahannam yad'una malikan. Siapa malaikat penjaga neraka? Sama kita ini ingat rukun Islam, rukun iman, salah satunya iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu iman secara global. Allah menciptakan malaikat dari cahaya yang tugas mereka adalah taat kepada perintah Allah dan tidak pernah durhaka. Secara global. Tapi harus beriman secara terperinci dengan malaikat-malaikat yang namanya disebutkan. Kita beriman Israfil yang meniupkan sangkakala, Jibril pembawa wahyu, Mikail pengatur hujan, pengatur rizki, karena rizkinya dari turunnya air hujan. Jemaah, kalau hujan nggak turun, emas 2 ton itu nggak ada artinya. Hujan nggak turun, antum punya emas, punya duit $1 juta, lebih kaya petani yang punya beras. Kalau hujan nggak turun, ngomong sama petani, saya mau beli berasnya. Berapa? 1 kilo emas. Apa kata petani? Jazakallah khair. Makan tuh emasnya. Ana mau makan nasi. Wallahi sahih. Nggak ada artinya jemaah. Maka di sini kalau dikatakan Mikail pengatur rizki, itulah yang menurunkan hujan. Dari sana kemudian ada kehidupan di muka bumi ini dengan air hujan. Baik. Ada malaikat Munkar dan Nakir. Dia yang akan menanyakan di alam kubur. Ada penjaga neraka. Siapa namanya?
Malik. Malaikat Malik. Penjaga surga Ridwan. Akan tetapi hadis tentang nama malaikat penjaga surga itu Ridwan, itu tidak disebutkan hadis yang sahih. Ada dalam Israiliyat. Baik, malaikat pencabut nyawa. Yang terkenal Izrail. Tapi ternyata dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi disebut Malakul Maut. Pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apa kata dia? Inna ahla jahannam yad'una malikan fala yujihum arba'ina aman. Mereka teriak-teriak, penghuni neraka memanggil Malik, Malik. Tolong, panggilkan Allah, kata dia. Suruh kita ini dikeluarkan. Malik itu disebutkan arba'ina aman. Tidak menjawab mereka. Didiamkan sama Malik. Teriak-teriak mereka panggil namanya Malik. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Apa yang mereka minta kepada Malik? Wahai Malik, mintakan kepada Allah agar Allah mematikan kita sudah. Matikan kita sudah. Nggak tahan di neraka itu. Kenapa? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka nggak hidup yang bermanfaat, nggak mati juga, istirahat dari azab tersebut. Itu Malik 40 tahun mendiamkannya. Setelah 40 tahun Malik mengatakan innakum makithun. Kalian tetap di sini. Sudah diam. Akhirnya mereka memanggil Allah. Udah, nggak ada harapan dari Malik. Orang tuh kadangkala kalau di penjara harapannya dari siapa? Dari sipirnya. Ayolah. Bismillah, ada fulus itu. Anda belikan mobil sudah. Yang penting Anda bisa keluar. Itu mereka lakukan itu. Ketika Malik nggak bisa, lalu qala hanat da'watuhum wallahi ala Malik wa rabbi Malik thumma yad'una rabbahum. Setelah itu sudah, karena panggilan mereka tidak digubris sama Malik, nggak ada manfaatnya. Dari apa yang mereka panggil di dunia, dikasih waktu beramal nggak mau beramal. Akhirnya mereka memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ini yang di surat Al-Mu'minun. Ya Allah, kami itu dikuasai oleh kejahatan kami. Ya Allah, kami termasuk orang wa kunna qauman dhalin. Apa yang mereka minta? Kalau sama Malik minta dimatikan, kalau sama Allah minta apa? Dikeluarkan. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Kalau kami kembali melakukan dosa lagi nanti di dunia, kami termasuk orang-orang zalim. Apa kata Abdullah bin Amr bin As mengatakan, fayaskut anhum qadrad dunya marratain. Allah tuh mendiamkan penghuni neraka sepanjang umur dunia 2 kali. Nggak dijawab sama Allah. Berapa tahun jemaah? Kita tahu 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Allah diamkan seperti umur dunia. Double. Setelah itu Allah mengatakan kepada mereka, ini yang di ayat di surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qala khsa'u fiha. Di ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku, kata Allah. Selesai. Mereka nggak ada lagi manggil-manggil Allah. Manggil-manggil Malik nggak ada. Yang ada hanya zafir wa syahid, teriakan-teriakan rasa sakit. Wallahi jemaah, kalau antum bisa merasakan, bisa bayangin ya. Bisa bayangin bagaimana penghuni neraka itu qallabu wujuhahum finnar. Wajah mereka dibolak-balikin di dalam api neraka. Pernah melihat tahu yang dibolak-balikin? Iya. Gimana kalau wajah kita yang dibolak-balikin? Gimana kalau selama-lamanya di sana? Di neraka itu ada wadi. Subhanallah jemaah. Wadi tempat kumpulnya bisa-bisa binatang buas.
Ada orang-orang yang diazab di sana jamaah, orang-orang yang sombong di Wadi Bulas. Itu kalau masuk ke wadi itu, dia bangkit dari tempat itu meleleh daging dan kulitnya jamaah. Leleh sampai tinggal tulang lagi dia keluar. Nanti masuk lagi ke sana. Seperti itu Allah azab mereka. Orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia ini. Maka na'udzubillahi minal kibr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kesombongan. Kenapa? Agar Allah mau ngomong sama kita pada hari kiamat nantinya. Dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir, ada pembicaraan penghuni surga dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamara lailatal badri. Kalian nanti akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Nah, kita beriman dengan Allah ghaib. Allah itu nggak terlihat jemaah. Kita beriman. Nanti pada hari kiamat Allah akan tunjukkan dirinya kepada kita. Nabi mengatakan kalian sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Apakah butuh berdesak-desakan? Nggak ada. Nanti Allah akan berkata kepada penghuni surga, hal turiduna syai'an azidukum? Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis-hadis yang sahih menyebutkan hal ini. Kalian mau tambahan? Kata penghuni surga, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, apalagi ya Allah? Engkau sudah putihkan wajah kami. Engkau sudah berikan segala kenikmatan kepada kami. Apalagi yang kami minta? Lalu Allah mengatakan, uhillu alaikum ridwani. Fala askhatu alaikum abada. Aku akan berikan kepada kalian keridhaanku. Aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Fayakshiful hijab an wajhi. Kata Nabi SAW, kemudian Allah membuka hijab dari wajahnya. Tatkala itu kita melihat wajah Allah Jalla Jalla. Maka semoga semua yang hadir di tempat ini bisa melihat wajah Allah Jalla Jalla bersama Rasulullah SAW. Mungkin yang bisa kita kaji, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu jamaah. Karena mic-nya cuma satu, silahkan, nggak apa-apa yang mau bertanya langsung. Tadi pengumuman dari Allah. Ternyata Ustadz Imron ini konsisten jamaah. Soalnya yang di belakang udah habis 1 piring, 2 piring. Tadi diumumkan nggak boleh makan kajian. Nah, tafadhol kalau ada pertanyaan. Yang mau tertulis, mau yang langsung. Mau langsung? Ya. Baik, mic-nya silakan diberikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya, dalam hijrah itu kan kita kan pasti ada jatuh bangunnya. Seperti iman itu kan up and down. Nah, terkadang kan kita masih mengingat masa lalu kita, masa jahiliyah misalnya gitu, zaman-zaman kita sebelum hijrah, dosa-dosa kita. Nah, itu bagaimana kita itu kiat-kiatnya untuk menjadi orang yang
istiqomah, dan kita juga ada sedikit kayak percaya diri bahwa kita ini hijrah, kita tuh menjadi seorang hamba Allah yang dosa-dosa kita tuh diampuni di masa lalu. Kemudian karena kan kita pasti terkadang berpikir kadang-kadang kita nih diampuni nggak ya dosa-dosa kita dari masa lalu. Tadi Ustadz bilang kan nanti di pengadilan akhirat kita diperlihatkan seluruh dosa kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Nah, ada juga beberapa yang bilang bahwa ya kita harus percaya bahwa dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi terkadang kita kan berpikir, Ustaz, apakah benar nih dosa-dosa kita nih diampuni? Terus hijrah kita ini benar? Kita coba menjalani hari-hari kita dengan istiqomah, coba untuk kajian, belajar ilmu agama dan lain-lain. Mohon pencerahannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya hampir sama kayak yang tadi. Saya mau tahu apakah kalau misalnya kita futur iman itu, apakah berarti kita tidak dijaga lagi oleh Allah atau memang kesalahan kita sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, berkaitan dengan hijrah jamaah. Apakah hijrah kita diterima sama Allah SWT? Bagaimana kiat-kiat supaya istiqamah? Yang pertama, ketika berbicara tentang hijrah, niat kita. Coba tanyakan kenapa kita hijrah. Jelas hijrah yang diterima itu yang karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kita tahu semua amalan itu ada niatnya. Dan proses hijrah kita itu banyak peran Allah untuk kita. Ada orang yang hijrah karena dikasih sakit. Ada orang yang hijrah karena anaknya meninggal dunia. Ada yang dikasih hijrah sama Allah karena diceraikan oleh suami. Ada banyak. Allah kasih jalan-jalan hijrah kita. Itu menjadi sebab. Tapi niat tetap harus lillahi ta'ala. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Yang hijrah karena untuk mendapatkan dunia, Allah kasih itu dunia. Yang hijrah untuk mendapatkan wanita, kasih contoh, ya sudah akan dapat tuh wanita. Tapi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, yang hijrahnya menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, hidupnya semakin berbahagia, ada hidupnya yang semakin merana. Mana yang diterima, Ustaz? Apakah yang hidupnya merana diterima? Tergantung niatnya lagi. Allah uji dia dengan kemeranan. Ada orang yang setelah hijrah, Allah kasih kesuksesan dunia kepada dia. Itu pun ujian buat dia. Karena kita tidak akan pernah terlepas dari ujian, jemaah. Yang dikasih hidup merana, para sahabat Nabi merana. Jadi kebanyakan sih, orang yang hijrah itu hidupnya susah. Mulai dia itu seperti di penjara. Awalnya dia hidup ya tanpa ada batasan. Setelah hijrah, mulai dia melihat ada sekat-sekat yang menghalangi kita. Mau ke situ haram. Aduh, nggak boleh. Kok susah ya. Mulai seperti itu. Karena itu dunia, sijnul mukmin, penjara buat orang yang beriman. Ketika kita merasa sudah mulai terbatas aktivitas kita, mudah-mudahan hijrah kita benar. Kita mulai menahan diri kita. Kira-kira hijrah kita diterima apa enggak? Ya minta sama Allah supaya diterima. Salat kita belum tentu diterima.
Kalau bicara syarat sah sholat itu mudah. Syarat sah hijrah mudah. Penuhi persyaratannya, insya Allah sholatnya sah. Diterima sama Allah, ada hal lain. Allah tuh tidak menerima kecuali dari orang yang bertakwa. Ingat ketika anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Sama-sama mereka berkorban. Sama-sama berkorban. Apa kata Allah? Fatuqubbila min ahadihima. Diterima dari satu. Walam yutaqabbal minal akhar. Yang satunya tidak diterima. Apa permasalahannya? Padahal sama kurban kan mudah. Kayak kita beli sapi, kurban, sudah kurban. Persyaratannya semua lengkap. Ya insya Allah kurbannya sah. Secara hukum zahir sah. Nggak perlu ngulangin kurban. Tapi diterima, minta sama Allah. Sehingga Qabil ketika hendak membunuh Habil. Apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kita bertakwa enggak sama Allah? Kita takut enggak sama Allah? Rasa takut inilah. Takut enggak diterima. Takut diazab. Takut dengan api neraka. Mudah-mudahan itu pertanda hijrah kita diterima. Kemudian bagaimana supaya istiqomah? Doa lagi. Doa terus Ustaz. Ya Allah jemaah. Doa ini paling mudah, tapi kita nggak doa. Ada orang, ya Ustaz gimana solusi ini? Coba, ada nggak orang yang mau berdoa dari habis subuh sampai zuhur? Ada yang mau doa. Kebanyakan orang susah mau minta sama Allah. Godaannya besar. Ketika Nabi SAW di Padang Arafah, sejak matahari tergelincir sampai matahari terbenam, Nabi itu berdoa dan berzikir. Yang berangkat haji bisa lihat orang di Padang Arafah ngapain. Doa sebentar, makan. Iya jamaah, makan siang sudah siap. Makan lagi. Nabi itu sejak matahari tergelincir makan, tiap hari kita makan. Ini waktu mustajab berdoa kita pakai makan. Ya Ustaz kan butuh makan. Ya sebelum itu makan. Manfaatkan nih. Belum tentu kita balik ke Mekah lagi tahun depan. Ada yang haji cuma sekali dalam seumur hidup. Dan ternyata ketika di Arafah dia hanya berdoa 1 jam. Selesai hidup kita. Maka tadi kalau bicara doa jangan meremehkan doa. Imam Syafi'i itu mengatakan kepada orang-orang yang suka meremehkan doa, atahza'u bid-du'a'i wa tazdari. Apa engkau meremehkan doa? Engkau hina tuh orang doa. Wa ma tadri bima sana'ad du'a. Engkau enggak tahu apa yang dilakukan permohonan dia. Sihamul laila tukhti. Doa itu anak panah di malam hari yang tidak pernah meleset. Walakin laha amadun. Tapi ada waktunya. Walil amadin qida'u. Waktunya ketika datang selesai permasalahan kita. Maka minta sama Allah supaya dibantu istiqamah. Nabi doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Nabi suka baca doa itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, atakhsha alaina? Wahai Rasul, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Apakah engkau takut dengan kondisi kami? Engkau mengkhawatirkan kami? Iya, kata Nabi SAW. Aku takut. Itu para sahabat Nabi. Melihat wahyu turun. Melihat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyimak dekat jadi makmumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, iya aku takut sama kalian. Kenapa? Karena hati manusia itu berada di antara jemari Allah. Allah balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Maka kita minta, tsabbit qalbi ala din. Doa Nabi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits fala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata. Jangan sampai ada perasaan bangga, oh aku bisa. Jangan. Ya Allah, karena engkau semuanya aku bisa ya Allah. Maka terus minta sama Allah. Yang kedua supaya istiqamah, baca Al-Qur'annya. Baca Qur'annya terus sama artinya.
Ada seorang jamaah yang resign dari tempat riba. Dia ngomong, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang ana sehari bisa 3 juz Ustaz. Sehari bisa 3 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu orang-orang yang berada di Sukamiskin. Mereka cerita, ana waktu ke sana, Ustaz, kita itu 10 hari terakhir Ramadan, alhamdulillah 1 malam bisa 4 juz. Kenapa? Karena di penjara. Kita jangan nunggu di penjara baru 4 juz. Waktunya sama jamaah. Artinya orang di penjara waktunya terbatas. Kita itu waktunya sama. Cuma ketika kita di luar, kita bebas menggunakan waktu kita. Baca Quran. Apalagi ana lihat ibu-ibu ini. Coba bertanya kepada dirinya. Bapak-bapak mungkin sibuk kerja di luar. Ibu-ibu di rumah, kalau sudah malam hari mau tidur, lihat ana hari ini apa yang ana kerjakan. Berapa juz yang ana baca. Kadangkala yang menghabiskan waktu kita itu HP. Ana nasihatin bapak-bapak ibu-ibu jangan beli power bank. Kalau baterai habis selesai sudah. Betul, kita ini perlu jamaah. Kalau nggak ada HP selesai hidup kita jamaah. Tapi kalau ada baterainya masih ada tinggal 1%, masih dibuka. Kalau enggak, dia masih dibuka. Dan yang nggak berguna jamaah. Waktu kita itu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Qila wa qal, ngikutin katanya dan katanya. Cobalah, sudah ngurangin kita. HP itu bermanfaat kalau kita manfaatkan dengan benar. Ketika kita tidak bisa nguasain diri dengan HP, buang HP-nya. Dan ana pernah merasakan hidup tanpa HP. Itu bahagia jamaah. Nggak ada yang telepon ana, istri nggak telepon. Itu semua orang bingung, ana bahagia alhamdulillah. Nggak ada yang telepon. Ketika ketemu HP-nya, mulai lagi sudah. Nah, maka coba antum taruh HP berangkat kerja, HP-nya tinggal. Yang bawa bapak, tinggal HP-nya. Kasihkan ke istri, pegang HP-nya. Berangkat, tenang antum di luar sana. Aduh, Masya Allah. Sama apa? Oh, sama passwordnya suruh kasihkan. Kenapa Pak, Bang Imron? Kenapa harus di password? Bahaya nih Bang Imron ini. Baik, jadi tadi baca Quran. Ini termasuk sarana untuk istiqomah. Kemudian kalau tadi bersambung dengan pertanyaan tadi, ketika kita futur, iman naik turun. Ingat, iman itu naik karena ketaatan, turun karena dosa. Udah itu. Ketika kita merasa iman kita lemah, langsung dicas keimanan kita. Dengan apa? Istighfar. Minta ampun sama Allah. Ingat dosa-dosa kita. Ingat kebaikan Allah kepada kita. Dan jangan pernah menyalahkan Allah sama sekali. Yang ada itu ampunan Allah. Jadi kalau bicara Allah berlaku atas dosa-dosa kita, Allah itu adil. Tapi kalau ngasih pahala, Allah itu bukan adil. Bukan 1 dikasih 1, tapi 1 dikasih 10. Itu namanya fadl. Ada adil, ada fadl. Kalau urusan dosa, maka keadilan yang Allah lakukan. Bahkan Allah ampuni kadang-kala. Tapi kalau urusan ketaatan, yang ada karunia Allah. Engkau berbuat 1, Allah kasih 10, Allah kasih 700 kali lipat. Allahu Akbar. Baik. Ini ada pertanyaan tertulis. Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Tunggu sebentar, Anda baca dulu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya menfoto waktu lagi kajian dan mengirimkan foto ke grup WA? Apakah termasuk riya? Jamaah, kita tahu riya itu adalah beramal soleh ingin dipuji. Tinggal kenapa engkau foto kajian? Apakah untuk mengajak orang datang kajian? Kalau tujuannya tadi, kita sedekah terang-terangan boleh apa enggak? Boleh. Asalkan niat. Tapi sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik.
Karena kita lebih menjaga hati. Makanya ketika antum foto kajian, umpamanya lagi kajian, antum sebarkan, dikasih pesan di situ. Tapi kalau antum nggak kuat hatinya, nggak usah. Biar hanya Allah yang tahu. Kadangkala dengan kita upload, ganti status, langsung komentar 100 orang. Oh, Masya Allah kajian. Iyalah siapa anak? Anak harus menjaga ketaatan. Itu bahaya. Masya Allah. Ustadz, bagaimana jika kita istri yang sering ngobrol ke suami? Jadi semacam curhat. Apa jadinya ghibah, Ustadz? Ghibah. Apa jadinya ghibah? Ghibah nggak jamaah? Tergantung apa yang dicurhatin. Kalau curhat, bang, itu ayam tadi bang. Lagi, oh enggak masuk ghibah. Tergantung yang dia ceritakan. Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Kaidahnya jelas dari Nabi SAW. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak menyukainya. Seharusnya aib saudara kita tutupin. Kenapa harus cerita sama suami? Anak kadangkala, ya perempuan lah. Kadangkala istri anak cerita, anak dengerin, anak ngomong. Subhanallah nih, anti ini udah transfer pahala sama fulan. Iya ya bang, astagfirullah, astagfirullah. Kita tuh kalau ngomongin orang sama suami, bukan mau minta solusi. Hanya sekedar mengungkapkan isi hati, masuknya ghibah. Terus gimana perempuan? Maka perempuannya kok ngomong sama suaminya, tolong yang berkualitas. Omongkan hal-hal yang bermanfaat. Bang, ana tadi baca ayat dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Itu kalau suami ngelihat istri kayak Allah, ini jadi ustazah ini sekarang. Masya Allah. Tapi betul jemaah. Yang menyebabkan ghibah itu tidak punya bahan obrolan. Duduk bersama, nggak ada bahan yang diobrolkan, akhirnya ghibah. Jadi kalau curhat, boleh curhat kejelekan orang itu kalau minta fatwa. Minta fatwa. Kita datang kepada Ustadz. Ustadz, saya punya suami ini pelit. Ustadz. Ghibah enggak? Ghibah. Tapi menyebutkan kejelekan suaminya. Tapi dia sedang minta fatwa. Boleh enggak ana ngambil fulusnya sembunyi-sembunyi? Boleh enggak bapak-bapak? Boleh. Boleh jamaah. Ingat kalau suaminya pelit. Terus ngambil dengan cara yang baik. Artinya memang ngambil untuk beli susu buat anaknya. Bukan ngambil beli tas. Enggak boleh. Khudzi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau ghibah datang atau menceritakan keburukan tetangganya supaya suami menegurnya. Bang, kayaknya tetangga ini ana lihat ada tadi laki-laki masuk rumah yang bukan kerabatnya. Coba abang cari tahu. Tujuannya supaya mengingkari kemungkaran. Itu nggak apa-apa. Jadi curhatnya para wanita tolong dilihat apa tujuan dia curhat. Bagaimana bila kita membicarakan kesalahan atau dosa orang lain karena ingin mengingatkan agar teman kita tidak terkena jadi korbannya. Apakah termasuk membuka aib? Nah, ini pertanyaan menarik jemaah. Jadi umpamanya ada satu fulana ini suka ngadu domba. Kita ngomong sama teman kita, engkau ana lihat sudah dekat sama fulana. Hati-hati sama fulana. Dia tuh suka ngadu domba, suka mindah omongan. Boleh nggak? Boleh. Jadi niatnya itu untuk menasehatin. Kita ngomong hati-hati, fulan tuh peminum loh. Jangan duduk sama fulan. Kita bukan sedang mengungkapkan keburukan dia untuk dinikmatin, bukan. Untuk mengatakan hati-hati berteman dengan fulan. Fulan itu pemakai. Jadi Imam Nawawi menceritakan al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin.
mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang itu yang tidak termasuk ghibah ada 6 macam. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang dizalimi, kemudian melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib. Fulan ngambil duit ana, fulan mencaci maki ana, fulan, itu boleh. Karena dia dizalimi, hendak mencari keadilan. Mu'arrifi, atau orang yang sedang memberikan definisi. Contohnya, kenal nggak sama fulan? Fulan, yang mana fulannya? Itu loh yang pincang. Oh iya, kenal ana. Jadi dia mengatakan itu bukan untuk ghibain, tapi hendak mengkasih tahu itu loh orangnya yang itu, karena dia nggak paham dengan orang tersebut. Tanpa ada perasaan kita untuk mengurangi kehormatan dirinya, hanya sekedar mengasih tahu. Kemudian yang ketiga, muhadziri, untuk mewanti-wanti orang dari kesalahan orang ini. Hati-hati. Ada fulan tanya, ana kedatangan fulan mau melamar anak ana. Oh fulan, na'udzubillah, jangan, sudah. Dia orang nggak baik. Itu baik, itu boleh. Kemudian wa mujahirin fisqan, orang yang berbuat dosa terang-terangan, itu nggak ada kehormatan buat dia. Jadi nggak masuk ghibah. Kenapa? Ghibah itu kan menceritakan kejelekan orang lain yang dia nggak suka. Ini suka dengan kejelekan dia. Ada orang yang memang membuka auratnya di depan orang, dia tunjukkan, ya memang dia lakukan itu. Ketika diomongin fulan melakukan ini, dia suka. Yang minum terang-terangan, maka itu tidak termasuk ghibah. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa tadi. Dia minta fatwa, menceritakan kejadiannya seperti ini, apa hukumnya. Dia boleh. Kemudian yang terakhir, waman talabal i'anata fi izalati munkarin, yang minta tolong supaya kemungkaran itu dihilangkan. Laporan kita di situ ke Pak polisi, di situ ada orang main judi. Yang namanya fulan sekarang lagi minum, lagi main. Itu boleh. Karena kita hendak mengingkari sebuah kemungkaran yang kita sendiri nggak mampu, tapi orang lain mampu melakukan itu. Itu ghibah yang diperbolehkan. Jadi kalau benar yang disebutkan ini, kita membicarakan kesalahan orang lain karena ingin mengingatkan agar teman kita tidak terkena, tidak jadi korbannya. Tolong tidak perlu cerita 10 aibnya. Kalau 1 aib sudah cukup. Dia tuh punya banyak kesalahan, tapi 1 aib sudah cukup teman kita untuk tidak berteman dengan dia. Cukup itu yang kita ceritakan. Karena kita bukan hendak membongkar aib. Tujuan kita itu supaya teman kita selamat. Umpamanya, hati-hati fulan, hadza punya utang sama ana 10 juta gak bayar. Nanti dia akan pinjam sama engkau. Padahal dia punya kesalahan lainnya. Tapi kita sebutkan itu berarti dia hati-hati sudah. Orang kalau sudah urusan hutang piutang biasanya sudah mulai menghindar ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz apabila kita melihat saudara kita mengungkapkan dosanya atau berghibah di sosial media, contoh di IG atau di grup WhatsApp? Apa kita harus keluar dari grup tersebut dan apakah kita juga mendapatkan dosa karena mendiamkan suatu dosa? Ketika melihat kemungkaran, kewajiban kita adalah mengingkari. Mengingkari dengan tangan kita. Nggak mampu maka dengan lisan kita. Nggak mampu maka dengan hati kita. Konsekuensi mengingkari dengan hati adalah meninggalkan tempat dosa itu dilakukan. Contoh di dunia nyata. Umpamanya ada orang ngobrolin saudara kita, mencaci maki saudara kita. Kita nggak mampu bela saudara kita, maka bangkit dari tempat itu, tinggalkan. Itu mengingkari dengan hati. Bagaimana kalau itu di grup WhatsApp? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita memberikan nasihat secara wapri. Wapri itu WA. WA pribadi, jadi wapri.
Iya kalau mana? Bukan japri, wapri jemaah. Nah, secara wapri, jangan sampai kita sama. Akhirnya kita melecehkan dia di depan orang-orang. Orang tuh kalau kasih nasihat di depan orang nggak mau jemaah. Sakit hati dia. Maka antum kasih nasihat, mau telepon atau mau datang ke rumahnya untuk memberikan nasihat. Itu bukti kalau kita memang ikhlas lillahi ta'ala memberikan nasihat kepada dia. Ngobrol sama dia baik-baik. Ketika nggak mau dia tetap melakukan kemungkaran tersebut, ya kita baru keluar dari tempat tersebut. Kalau memang nggak ada gunanya buat kita, yang ada mudarat. Tolong yang masuk grup-grup ini ada sebuah kaidah yang dikasih sama Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seorang hamba meninggalkan perkara-perkara yang nggak berguna buat dia. Dilihat grup ini ma yanfa. Yang ada ngomong fulan lagi kayak gini, fulana lagi kayak gini, fulana kayak gini. Coba anti ketika itu kasih ayat-ayat Allah. Biasanya langsung ditegur. Afwan, ini bukan grup agama. Itu kadang seperti itu jemaah. Itu manusia seperti itu. Karena beranggapan agama ini menyusahkan. Sudah nggak usah pakai agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan yang seperti itu. Kalau memang kita lihat nggak ada manfaatnya, ya ditinggalkan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah asisten rumah tangga, suster yang bekerja di rumah kita, termasuk salah satu yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya, ditanyakan dalam ibadah dan auratnya? Contohnya, suster jarang sholat, tidak berhijab. Apakah nantinya kita sebagai pemberi kerja akan dimintakan pertanggungjawabannya? Naam jamaah. Kita itu jangan sama pekerja kita, sama orang lain melihat kemungkaran kita disuruh mengingkarinya. Orang lain nggak kenal kita ngelihat orang itu melakukan nggak sholat umpamanya. Dan ini perlu difahami bersama tentang kewajiban berdakwah. Dakwah ini kewajiban semua muslim yang baligh, yang berakal sehat itu wajib berdakwah. Hanya saja orang yang berilmu kewajibannya berbeda. Orang yang awam itu kewajiban berdakwah dia mengajak orang lain kepada amalan yang setiap muslim wajib tahu. Contohnya kewajiban sholat. Apakah ada muslim yang nggak tahu wajib sholat? Itu pembantu kamu nggak sholat. Oh, saya bukan ustadz ya. Saya bukan ustadz. Semua orang tahu kalau sholat itu rukun Islam. Pembantunya nggak puasa, suruh kasih nasihat. Ustaz, saya nggak bisa, saya bukan ustazah. Kau tahu hukumnya meninggalkan puasa. Maka bagi orang yang memiliki di rumahnya pekerja, bukan hanya di rumah, di tempat, di kantornya, dan dia sebagai penguasa, dia seharusnya gunakan kekuasaannya untuk memasukkan orang ke dalam surga. Ada orang yang masuk surga itu ditarik dengan rantai menuju surga. Ditarik, diselamatkan, dipaksa masuk surga. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Kita bisa lihat bagaimana kekuasaan melakukan. Di kantor ketika dikatakan masuk jam 7, semuanya masuk jam 7. Ketika dikatakan jam 12 off, semuanya ke masjid. Yang nggak ke masjid, SP1. Itu semuanya ke masjid. Astagfirullah. Ke masjid, astagfirullah. Itu kemana masjid? Ini bos, ini astagfirullah. Bos, astagfirullah, sama bos. Berangkat. Dan mampu jamaah. Kita melakukan itu mampu. Dengan pembantu kita, yang pertama tidak dipaksa. Tapi perlu pendekatan dengan dia. Kita ini punya masalah. Kadang-kala ketika kajian, pembantu kita, suster kita itu malah nggak hadir. Dia malah nggak dengarkan kajian. Seharusnya suruh duduk, sini duduk. Dengarkan kajian. Ini buku tulisnya, kamu tulis. Nanti kalau saya ditanya sama Allah, saya sudah suruh dia datang kajian Ustaz. Waktu dia kerja, sudah saya kasih waktu untuk ngaji. Itulah kewajiban orang yang punya rumah. Jangan hanya mengambil tenaga dari mbak-mbak itu. Tapi kita tidak mau berbagi ilmu dan agama sama dia. Bikin dia pulang ke rumahnya, Masya Allah. Dia bawa lentera di rumahnya.
Orang tuanya lihat, ya Allah nak, kamu pulang dari Jakarta kok sholatnya tambah rajin. Alhamdulillah, ana punya bos senantiasa mengingatkan ana untuk sholat. Jadi kalau bicara sama orang yang belum sholat, jangan bicara jilbab. Sholat aja belum suruh pakai jilbab pembantunya. Jangan. Bicara dulu sholatnya yang benar. Rukun Islamnya yang benar. Tumbuhkan keimanan. Yang lainnya nanti menyusul. Pelan-pelan. Yang jelas kita akan ditanya. Kita akan ditanya sama Allah SWT tentang orang yang bekerja yang mereka dibawa kekuasaan kita. Yang kita mecat dia bisa kita. Kita bilang kamu berhenti sekarang, keluar dia. Lalu kita nggak bisa nyuruh dia sholat. Ya tentunya lebih bisa. Yuk sholat bareng masjid umpamanya. Gantian sholatnya. Yang punya pembantu, ngomong sama pembantunya, tolong titip anak-anak dulu ya, aku mau sholat. Selesai sholat, anaknya dipegang, yuk kamu yang sholat, saya pegang anak-anak sekarang. Suruh sholat pembantunya. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya rumah ini menjadi semakin bercahaya jemaah. Soalnya gimana kalau di rumah kita ada yang gak sholat. Kita tahu. Kita sholat, kita kajian. Padahal fulana gak sholat. Dan dia kita lihat tiap hari di rumah kita. Maka kita akan ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Sehubungan dengan memaafkan dendam. Memaafkan dendam. Apa maksudnya siapa? Sehubungan dengan memaafkan dendam. Apakah kita berdosa jika menyimpan rasa tidak suka terhadap seseorang? Karena perilaku orang tersebut yang pernah menyakitin kita. Jamaah, kita ini bebas. Antum mau memaafkan, mau tidak memaafkan itu hak antum. Tapi Allah menganjurkan kita untuk memaafkan. Orang yang tidak suka memaafkan orang lain, jangan-jangan tidak dimaafkan sama Allah. Sebagaimana antum menyimpan, antum tiap hari mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Kita nggak cinta sama maaf. Maka boleh. Ketika Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ini pernah disakiti hatinya sama sepupunya sendiri. Mistah. Mistah itu ikut-ikutan menyebarkan isu Aisyah berzina. Istrinya Nabi berzina. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar sakit hati sama Mistah. Bersumpah Abu Bakar, aku tidak akan memberikan santunan lagi kepada Mistah setelah kejadian itu. Ditegur sama Allah. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallah lakum. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka sudah melupakan kesalahan orang itu. Apakah kalian tidak mau diampuni sama Allah? Sok suci, sok nggak pernah berbuat salah. Itu Abu Bakar langsung mengatakan, bala Rabbana, iya Rabb kami akan memaafkan. Langsung dimaafkan sama Abu Bakar, dikasih santunan padahal sakit hati itu. Difitnah berzina aja. Antum kira-kira kalau ada orang yang menfitnah berzina, dimaafkan nggak? Karena kalau sampai mati, anak akan tuntut di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jangan, berusaha kita. Ya tak ada gading yang tak retak. Jemaah. Semua pernah melakukan kesalahan. Maka mudah-mudahan dengan kita memaafkan orang lain, Allah memaafkan dosa-dosa kita. Kalau memilih berada dalam grup yang banyak gibahnya, tetapi tidak membacanya dan ikut komen, karena masih ada juga info lain yang bermanfaat, boleh tidak? Kita tahu tempat itu tempat kemaksiatan, tahu. Kita tetap di sana, maka ada dua kemungkinan yang kita lakukan. Memberikan nasihat atau keluar. Kalau diam Ustaz, orang yang melihat kemungkaran kemudian mendiamkannya, itu disebut syaitan bisu. Dia setan juga sama, cuma nggak ngomong doang. Bisu. Maka usahakan ketika berada dalam grup tersebut, kalau bicara ada manfaatnya, Ustaz. Taib. Manfaat dan mudaratnya ditimbang. Lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak mudaratnya?
Manfaatnya cuma 5%, Ustaz. Maka ketika itu kita tinggalkan. Cuma nasihat ana, berusahalah untuk memberikan hal-hal yang manfaat. Artinya kita tidak membaca dan kita tidak ikut komen. Tapi kita, keberadaan kita di sana paling tidak mengurangi kemungkaran. Walaupun nggak bisa habis, tapi mengurangi tetap ada di dalam. Soalnya kalau kadangkala di sini ada 20 orang satu grup. Satu orang ini yang ngerti agama. Kalau dia tinggal, rusak itu grup. Terus gimana? Tetap di sana mengurangi. Dari 10 kemungkaran jadi 9. Jadi 8. Pelan-pelan mudah-mudahan kemungkarannya jadi habis. Karena ada posisi, kita ingat Nabi SAW ketika di Mekah. Itu beliau nggak bisa menghindari patung yang ada di Ka'bah. Ka'bah itu berapa patung yang mengelilinginya? 360 berhala. Nabi tawaf ya menawafin berhala itu. Tapi beliau terus berdakwah, jemaah. Berusaha mengurangi satu persatu orang itu masuk Islam. Berhala itu baru dihilangkan ketika Nabi masuk Mekah berkuasa. Punya kekuasaan, maka berhala itu dihancurkan. Maka kalau keberadaan kita di tempat itu memberikan manfaat buat teman-teman kita, paling tidak mengurangi kemungkaran, maka silahkan dilanjutkan. Kalau menceritakan orang lain tanpa menyebutkan namanya, bolehkah? Boleh. Asal tujuannya baik. Artinya, afwan nih, ada fulana ya, ana nggak sebutkan namanya ya, antum sudah tahu. Kalau kayak gitu mah sama aja. Jadi nggak kayak gitu. Artinya memang kita nggak sebutkan nama dan nggak ada yang tahu memang. Nggak ada yang tahu. Soalnya kadang-kadang kita nggak nyebutkan nama karena semua pada kenal gitu loh. Nah, itu sama aja riba. Tapi kalau memang kita ingin menceritakan sebuah kesalahan. Nih ada cerita fulana, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Cuma ana yang tahu dengan fulana. Ini pelajaran buat antum semuanya. Kejadiannya seperti ini, itu nggak apa-apa. Karena kita tidak menceritakan kejelekan dia kepada orang lain. Nggak ada yang tahu siapa yang sedang kita ceritakan. Itu nggak ada masalah, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu menjadi pertanyaan terakhir jemaah. Karena ana harus melanjutkan perjalanan. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita keluar dari tempat ini termasuk yang dikatakan kepada mereka qumu maghfuran lakum, kalian bangkit semuanya dalam kondisi sudah diampuni dosa-dosa kalian. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana serahkan kepada pembawa acara. Barakallahu